dilakukan hari Sabtu pukul 19.30 sampai 21.30 dengan model tidak tatap muka. Jadi soal saya upload, biasanya saya 5 menit atau 10 menit sebelumnya saya sudah share. Jadi kalian misalnya nih mulainya 19.30, berarti kalian jam 19.25 atau 20, nah itu mulai lihat tuh, cek di Fast Learning. Bila soal sudah saya share, kalian mau mengerjakan lebih dahulu, boleh. Tidak mengurangi waktu. Nah, nanti selesainya pukul 21.30. Oke, gitu ya. Jadi nggak terlalu malam. Setuju? Nah, model soalnya adalah kerja mandiri, tulis tangan, open catatan. Ya. Jadi ya catatan kamu. Atau bolehlah open modul. Nah, open modul. Open modul nanti nyari-nyari yang lain. Bu izin Bu bertanya. Mm-mm. Untuk soal itu berarti kita lebih ke yang matrix vektor kemarin atau yang gimana? Oke. Nah, sekarang saya jelaskan mana soal yang saya keluarkan di UAS. Terus modelnya bagaimana. Gitu ya. Ini masih kurang 3 orang lagi. Aduh. Ini dari tim baru mengirim soalnya. Belum saya pelajari. Yang jelas sih gini. Oke. HP ku ada masalah nih. Oke ya, bisa kita mulai, sudah jam 20 lebih 20 lebih 25. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Waalaikumsalam. Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah diskusi di mana untuk keputusan pelaksanaan UTS adalah hari Sabtu pukul 19.30 sampai 21.30 dengan teknis online tanpa Jimit, tanpa tatap muka. Ya. Terus kemudian pertemuan besok berarti kalian hanya mengerjakan forum. Gitu ya. Nah, saya akan share untuk materi. Materinya apa? Meliputi apa gitu ya. Jadi nanti kalau dalam tim share yang di share tim tidak memenuhi ini, ya saya akan komplain dan saya ganti soal itu. Nah, baru ngobrol. Kalau saya orangnya patuh terhadap ini. Patuh terhadap kesepakatan atau peraturan yang dibuat. Nih, terlihat Mas Mbak? Lihat. Terlihat, Bu. Oke, lihat ya. Perhatikan RPS saudara. Nah, bahan untuk UTS adalah saudara lihat nih. Di pertemuan 1 tentang pengertian vektor dan operasional aljabar vektor, penjumlahan, pengurangan gitu ya. Perkalian dengan skalar. Nah, ini masuk UTS. Jadi bahan UTS adalah saudara lihat di RPS yang ada tulisan kriteria dan bentuk tes UTS. Ya, berarti modul pertama, pertemuan pertama. Kemudian kita lihat pertemuan kedua tentang hasil kali titik dan hasil kali silang. Nah, ini masuk UTS juga. Oke. Pertemuan 3. Nah, di sini masuk UTS juga. Kemudian pertemuan 4 masuk UTS, pertemuan 5 masuk UTS, pertemuan hari ini yang kemarin 6 akan saya terangkan sekarang, 6 dan 7 tidak. Jadi dia berupa tugas. Ya. Nah, kalau kemarin kemarin kan Ibu udah kasih tugas 1 dan tugas 2, itu adalah dalam rangka saya menjajakin di awal tugas 1 dan tugas 2. Karena ini dasar ya. Nah, itu nanti sebagai nilai tambah bila nilai kalian kurang di dalam tugas. Jadi untuk tugas RTM, rencana tugas mahasiswa, rubrik tugas mahasiswa,
akan saya keluarkan besok. Saya mau cek dulu dari tim, baru dikirim oleh tim. Berarti dia dari modul 6, modul 7, 9, 10, 11. Nah, ini masuk tugas semua nih. Ya, nanti ngumpulkannya pas di saat UAS. Nah, terus berarti untuk UAS adalah pertemuan 12, 13, 14. Nah, 15 ini UAS ya, 15 padahal kita pas UAS. Ya, jadi materinya ini kan aplikasi berarti penerapan. Ini sudah aplikasi penerapan ini semualah. Oke, saya ulang untuk RTM-nya akan saya keluarkan besok. Itu yang masuk di dalam nilai. Sedangkan kemarin tugas 1 dan tugas 2 itu untuk nanti nilai tambah. Jadi kamu bagus. Ternyata ada nilai UTS, UAS atau ini kurang. Nah, saya bisa tambahkan. Dan wajib juga dikerjakan gitu ya. Oke, saya ulangi sekali lagi bahwa untuk bahan UTS adalah modul pertemuan 1, bahan pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada pertanyaan? Semua dikerjakan dengan tulisan tangan. Nah, untuk rubrik tentang peraturan ujian saya akan info nanti di besok ya, besok di WA saya mau pelajari dulu semua. Insya Allah besok di WA atau saya infokan di Fast Learning. Sehingga kan sebenarnya pertemuan 8 kita itu UTS kan. Nah, itu nanti saya berikan info berdasarkan kesepakatan dan untuk toleransi bagi yang kerja shift malam, maka UTS diganti hari Sabtu malam hari pukul ini. Nah, peraturan itu saya keluarkan besok. Sehingga kalau dicek oleh tim universitas, kenapa pertemuan 8 saya nggak melakukan UTS? Ya, kami sudah ada kesepakatan. Nah, itu saya keluarkan di pertemuan 8. Gitu. Jadi clear ya. Kalian bisa baca. Oke, ada pertanyaan untuk bahan UTS? Ya, Mas. Ibu, maaf ini keluar dari bahan UTS. Mas Rudi. Bertanya Bu, UTS ini terpengaruh dari kita bayar administrasi kuliah nggak Bu ya untuk bulan Februari ini gitu? Gini, tugas saya nggak ngurusin bayaran ya dari dulu. Dia lunas atau enggak, dia masuknya berapa di dalam absensinya berapa, saya nggak peduli. Yang penting kalian semua wajib hadir, wajib ikut semua. Nah, nanti masalah itu saya nggak bisa entry, itu kesalahan bukan pada saya. Paham? Jadi sebenarnya administrasi keuangan itu berpengaruh kepada nilai itu diblok atau tidak. Kalau diblok berarti dia berurusan dengan administrasi, saya nggak bisa ngentry. Nah, biasanya saya info di grup. Tolong nama-nama berikut ini baik yang sudah bayar atau belum, ataukah yang misalnya kemarin masuknya kurang lengkap atau bagaimana, masuk semua. Urusan nanti tentang kehadiran, tentang tugas yang belum, biasanya di menjelang UAS saya umumkan. Gitu ya. Atau setelah UAS, karena kan nanti saya minta untuk yang RTM itu saya pengennya sih kalau bisa sih sehari sebelum UAS gitu. Tapi kalau mepet ya setidaknya kan Sabtu tuh, UAS itu Sabtu. Berarti pertemuan 15 kan hari Sabtu. Ya setidaknya saya berikan waktu 1 hari. Jadi sampai hari Minggu tugas itu. Nah, nanti kalau hari Seninnya saya cek kalian ada yang belum, ya saya akan info. Saya berikan waktu hari itu juga harus ngumpulin. Kalau enggak ya sudah. Gitu. Ya. Paham, Mas? Paham Bu, terima kasih. Jadi apa intinya? Semuanya wajib ikut ya. UTS, UAS semuanya wajib ikut.
Urusan saya adalah bagaimana menilai kalian berdasarkan capaian yang telah kalian peroleh dalam pembelajaran. Urusan pembayaran bukan urusan saya. Cuma konsekuensinya, walaupun saya sudah menilai, tapi saya nggak bisa mengentry, nah itu bukan urusan saya, tapi nanti akan saya hubungi. Ya, kalau sudah deadline-nya nggak ini ya bukan salah saya ya. Saya selalu begitu. Sampai saya, ini Mas tinggal 1 hari lagi nih, nilai akan di close. Jadi usahakan. Kalau enggak, ya silahkan nanti revisi nilai. Tetapi saya lihat kalender kuliah di semester ini atau di tahun ini kok tidak ketemu untuk revisi nilai itu. Makanya kalau bisa udahlah cari dispen atau apa gitu ya supaya nilai bisa di entry. Oke ya. Jadi saya nggak peduli tentang itu, yang penting kalian semua wajib ikut, wajib mengerjakan dan submit apa yang hasil kalian kerjakan. Oke, clear semua? Jadi saya sudah bicara tentang materi, tentang teknik UTS, dan selanjutnya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya langsung ke modul 6. Ya. Kalian bisa lihat ya. Ini modul 6 dan 7 sudah saya share. Transformasi. Saudara saat matematika 3 telah belajar tentang transformasi geometri atau transformasi titik gitu. Dimana dia adalah trans itu perpindahan formasi posisi. Jadi akibat transformasi dia posisi berubah. Perubahan posisi bisa kalau dulu itu ada digeser, ya, diputar, kemudian diperbesar atau diperkecil yang disebut dilatasi. Jadi kan ada translasi, pergeseran, ada refleksi, pencerminan, ya. Kemudian ada dilatasi besar atau kecil, ada rotasi perputaran. Itu kalian sudah mengenal. Nah, bagaimana dengan transformasi linier? Nah, ini definisi nih. Jadi kalau bisa saya sarankan untuk modul yang saudara punya, berikanlah warna. Dari situ kalian akan cepat nanti di dalam belajar, di dalam menghafal gitu ya. Nah, ini saya berikan warna apa yang disebut dengan transformasi linier. Secara definisi, jika F memetakan vektor V menuju vektor W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W. Maka F disebut transformasi linier jika, ya. Ini, transformasi linier adalah pemetaan atau perubahan atau transformasi dari vektor V ke W bila memenuhi satu formasi atau F dalam kurung U ditambah V sama dengan FU ditambah FV untuk semua vektor U dan V di ruang V. Kemudian yang kedua, FKU artinya perkalian skalar K dengan vektor U sama dengan, nah K-nya ini bisa ditaruh di depan. K kalikan F vektor U untuk semua vektor U di dalam vektor ruang V dan semua skalar K. Itu definisi. Untuk bisa memahami definisi, saudara ini catat nih, lihat nih. Ya. Nah, misal F ini R2, R pangkat 2 ke R pangkat 3. Artinya di sini vektor yang berada di ruang dimensi 2 akan dipetakan di ruang dimensi 3. Maka hasilnya nanti pasti dimensi terakhirnya adalah 3. Gitu. Nih, ada 1. Mana nanti kalau ada soal dia ininya 3.
ya. Jadi kalau R3 ke R2 maka hasil akhirnya nanti pasti hanya 2 digit, misalnya X, Y. Tapi kalau misalnya ini dari 2 ke 3 berarti nanti hasil akhirnya adalah X, Y, Z misalnya begitu. Nah, di sini kita lihat contoh F memetakan atau mentransformasikan dari dimensi 2 ke dimensi 3 didefinisikan seperti ini. Jadi FV sama dengan nih X, X plus Y, X min Y. Ini 3 kan? 1, 2, 3. Oke ya. Jika U, nah ini dia itu berasal dari 2, maka 1, 2, hanya 2. Ini juga V 1, 2. Tapi nanti hasil akhirnya ini 3 karena ini ke ruang 3. Gitu. Gampang ini kok. Kamu saran saya yang contoh soal di modul ini kamu ini tulis gitu ya di buku. Jadi kalian sambil latihan. Nah, gimana cara mengerjakannya? Nih lihat nih. Nah, nanti ujian nanti saya izinkan buka modul aja deh. Atau lihat tim lah, aku belum tahu. Ini X1 nih kita lihat ya tadi kan FV. Nah, dia bilang nih, ini saudara kembali ke sini nih. Bahwa hasil F dalam kurung U plus V sama dengan FU ditambah FV. Nah, ini kita lihat, saudara lihat nih. Ini FV ini adalah X, X ditambah Y, Y min X. Kita lihat ini unsur pertamanya X1, Y1, X2, Y2 karena di ruang dimensi 2, XY gitu ya. Nah, ini lihat pertama itu adalah X saja. Karena ada 2 vektor, maka dia ya X1 plus X2. Gitu ya, koma. Di sini X plus Y. Padahal X-nya itu ada X1 plus X2, ini mewakili X. Terus plus Y-nya ya Y1 plus Y2. Itu. Kemudian X min Y. Berarti X1 plus X2 dikurangi Y1 plus Y2. Gitu ya. Nah, ini itu harus sama dengan FU ditambah FV. FU-nya apa? Ini tadi. FU berarti hanya unsur U saja. Berarti X1, ini berarti X1, Y1, X1 min Y1. Ini X, tapi 2. Ini X2 plus Y2, X2 min Y2. Ini adalah FU, ini FV. Kalau yang di atas itu adalah gabungan ini. Ya, jadi baris pertama, kalau ada notasi F dalam kurung U plus V sama dengan ini. Karena dia dirumuskan oleh ini. Nah, nanti kalau ada di soal misalnya ini memetakan ini didefinisikan oleh ini, ya kamu ikuti definisi ini. Ya. Ini secara gabungan contohnya. Nah, bawahnya ini adalah FU, ini FU ditambah FV. Artinya FU berarti lihat unsur di U. Ini V unsur di V. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, berarti ini sudah mengikuti. Jadi transformasi linear harus mengikuti kaidah yang pertama dan yang kedua. Sekarang kita lihat kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua adalah FKU sama dengan KFU. Kita lihat di sini FKU. KU. U-nya apa tadi? X1, Y1. Berarti KX1, tapi pakai formula yang definisi ini. Ya. Jadi K X1 karena ini U berarti X1, X1 plus Y1, ini. Nah, K-nya ini adalah merupakan FU. Nih, ini FU kan? Nah, K-nya bisa dikeluarin. Nah, sehingga F di sini merupakan transformasi linear. Ini secara definisi dan variabelnya. Nah, nanti contoh angkanya lihat di berikutnya ya.
Oke, untuk yang pertama transformasi linear, paham ya? Tinggal ikuti step-stepnya, langkah-langkahnya ikuti. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke 2. Transformasi linear dari R pangkat N, artinya ini ruang dimensi N, dipetakan atau dipindahkan, ditransformasikan ke ruang R pangkat M. Nah, N dan M ini menunjukkan basis atau dimensi dia. Apakah ini basis 2, berarti di dimensi 2. Ini misalnya 3, berarti dimensi 3. Oke. Nah, misalkan saya harapkan kalian tidak pusing dengan simbol-simbol, ikuti saja notasi-notasi yang ada, ya. Misalkan ini TR2, jadi ini lihat, ini berarti dimensi 2 ke dimensi 2. Misalnya ini diberikan oleh ini, nah, kayak tadi didimensikan oleh ini, berarti ini yang sebagai patokan. Contoh misalnya TE1, T-nya itu 1, 0. Maka sama dengan berapa? Lihat, ini pertama X1 plus 2X2. Ya, X1 berarti ini 1 ditambah 2, X2-nya 0, berarti 2 kali 0. 1 ditambah 0 berarti 1. Kemudian, nah yang bawahnya ini berarti X1 dikurangi X2. Berarti ini 1 dikurangi 0. Ya. Ini transformasi linear yang didefinisikan oleh ini. Nah, kemudian bagaimana kalau E2, misalnya E2 ini adalah T01. Kalau tadi 10, ini 01. Maka sama dengan berapa? Lihat ini. X1 kan 0. Ditambah 2 kali 1. Berarti 0 ditambah 2. Berarti hasilnya 2. Yang bawah adalah X1 berarti 0 dikurangi 1. Berarti min 1. Gitu ya. Jadi A sama dengan nih. Saudara gabungkan saja. E1, E2 berarti 1, 2 min 1 adalah metrik baku untuk T di atas. Gitu. Jadi ikutin mana baku itu, tinggal ikutin formula ini nilai dimensinya. Nah, saudara ikuti formula ini seperti tadi yang di atas. Gitu ya. Itu untuk transformasi linear. Ini 2, kalau 3 ya 3. Ikuti nanti definisi yang diberikan di awal ini. Tinggal apa itu angkanya, ikuti rumus yang ada. Ya. Oke, itu untuk transformasi Rn menuju Rn. Nah, sekarang jenis-jenis transformasi linear bidang. Saudara silahkan buka kembali matematika 3 ya, tentang transformasi titik dalam pada bidang itu. Nah, untuk rotasi dia metriknya, standar metriknya adalah cos theta min sin theta, cos theta. Theta diisi dengan dia sudut. Ya. Kalau berlawanan jarum jam berarti dia positif sudutnya. Kalau searah jarum jam berarti dia negatif. Masukkan terus dihitung. Nah, ini sudah diajarkan waktu seperti kemarin nih. Ya, ini sudah kan? Ini rumus untuk rotasi, tentukan hasil perputaran segitiga. Ini titik-titiknya. Ini rotasinya. Terus ini koordinatnya. Terus dihitung, maka ini adalah transformasinya. Ini sama persis yang kemarin refleksi. Refleksi terhadap sumbu Y ini begini. Terhadap sumbu X begini. Terhadap sumbu Y sama dengan X nih. Nanti saya berikan file yang merupakan rangkuman dari refleksi ini ya. Saya akan share ke kalian. Nah, ini ilustrasinya, persamaannya nih. Ini kalian mereview kembali yang matematika kemarin. Contoh misalnya pencerminan ini terhadap bidang XY. XY rumusnya ini titiknya, tinggal saudara kalikan saja ya. Sama ini juga ekspansi, itu pun juga modelnya sama, ikuti ekspansi kan berarti perluasan nih. Model ekspansi itu kalau dalam bahasa yang kemarin dilatasi
ya. Ekspansi positif berarti dia diperbesar, ekspansi negatif berarti dia diperkecil. Ini pembesaran dan maka ada faktor K-nya untuk perbesaran dari ini namanya tuh dilatation with factor. Ini ya. Ini saudara buka kembali, nggak jauh beda dengan kemarin. Nah, geser berarti tinggal digeser, mana yang digeser gitu ya. Tinggal ditambahkan. Ini. Nah, yang stressing di saya adalah nih, lihat. Ada metrik baku, dia A1 adalah ini. A2 ini, ya. Yang pertama adalah geser, yang kedua refleksi. Jadi metrik untuk geseran diikuti refleksi, saudara lihat nih. Geseran diikuti refleksi. Refleksi adalah A2. Maka A2 dot A1. Jangan terbalik ya. Ini metrik baku untuk geseran diikuti refleksi. Nah, diikuti. Inilah yang ditaruh di depan. Jadi A2 dot A1. A2 dot A1. Oke. Ini saya harapkan kalian tidak terbaik. Nah, sekarang refleksi diikuti geseran. Geseran apa? A1. Berarti A1 dot A2. Maka A1 dulu. 1, 2. Nah, ya. Jangan terbalik. Kalau terbalik salah. Dari contoh itu maka hasilnya beda. 21 dengan 01 ya. Maka ini tidak komutatif. Oke. Nah, demikian juga yang seterusnya. Ini kalau bayangan aksen, Y aksen sama dengan A, XY, maka XY bagaimana? Ini merupakan inverse. Inverse itu kebalikan. Contoh misalnya, cari bayangan ini dipetakan A ini. Nah, maka bayangannya adalah ini dikalikan titik. Ya. Inverse-nya bagaimana? Berarti inverse dari metrik ini dikalikan dengan si bayangan. Ya. Nanti kalian buka kembali, terus saya akan berikan rangkuman. Ini lupa, saya punya file yang dia rangkuman dan aplikasi dari transformasi ini. Saya punya, belum saya share. Nah, ini contoh, silahkan nanti dibaca kembali. Itu adalah modul 6. Nah, sekarang bagaimana? Oke, clear? Saya harapkan kalian bisa mereview kembali dan baca ini, lakukan dengan perhitungan latihan. Itu modul 6. Sekarang untuk modul 7 tidak jauh beda, hanya dia ikutin aja langkah-langkahnya. Nah, oke, yang modul 7 ini lihat ruang dimensi 1 nih, ini ada dimensi 1. Dia hanya berupa garis. Kalau dimensi 2 dia berupa bidang. 2 dimensi. Kalau dimensi 3 dia berupa ruang. Nah, ini kalau garis berarti dia, kalau di kanan 0 berarti dia ya positif, di kiri 0 dia negatif. Seperti garis bilangan biasa. Kalau ruang dimensi 2, nah ini seperti diagram Kartesius, ada nilai X dan ada nilai Y. Contoh misalnya titik A di sini, ini E berarti di sini 1, ini 2. Jadi titik-titik ini sama seperti diagram Kartesius. Kalau 3 berarti dia ada X dan Z, gitu ya. Nah, kalau Rn ya berarti ini nanti ada n tuple. Misalnya kalau dimensi 5 berarti ada 5 angka. Kalau sampai dimensi n berarti ada n angka. Gitu ya. Itu untuk ruang dimensi. Karena di sini untuk modul 7 kalian memetakan vektor di dimensi n menuju dimensi m gitu. Nah, ini bukan untuk UTS ya, 6 dan 7 tidak untuk UTS, tapi ini adalah untuk tugas. Nah, contoh misalnya, nah ini kalian bisa baca nih. Lebih dahulu kita pandang suatu susunan koordinat di R kuadrat satu vektor dalam satuan ini bila panjangnya 1. Ya. Kita tulis ini contoh misalnya E1 sama dengan OE1. OE1 itu misalnya 0 titik pusat menuju E1. 0 itu 0,0, O adalah pusat 0,0.
ujungnya E1 1,0. Nah, kalau E2 ujungnya dia 0,1 gitu ya. Nah, kita tulis seperti ini. E1 berarti dia adalah gabungan 1, ini menunjukkan E1, yang belakang menunjukkan E2. Berarti ini bisa E1. Nah, ini banyak nanti sebenarnya ini dipakai dalam aplikasinya untuk coding-coding gitu ya. Kode untuk pemrograman atau untuk program perancangan struktur. Ini biasa dipakai untuk itu. Jadi kalian tidak boleh salah penempatan mana yang di depan, mana yang di belakang. Maka selanjutnya kita tulis E1 adalah nih 1,0, E2 0,1. Nah, sebenarnya simple, cuma dia dibalik-balik dengan istilah ini. Oke, dan seterusnya saat awal kalian udah kenal tentang panjang vektor gitu ya. Panjang vektor adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Nah, nanti silahkan ini misalnya contoh ini misalnya A1 sampai N dimensinya, maka ya dia jumlah kuadrat sampai N. Gitu. Kalau jarak ya jelas, misalnya jarak P ke Q, berarti ya Q dikurangi P. Q1 kurangi P1, Q2 kurangi ini, dan seterusnya. Ini rumus-rumus yang saat awal kita sudah jelaskan. Nah, sekarang nih, ini yang kita pelajari. Saudara pernah belajar tentang fungsi, di mana ada domain. Domain adalah daerah asal. Kodomain adalah daerah hasil, di mana fungsi adalah memetakan daerah domain menuju daerah hasil. Ya. Nah, bagaimana hal tersebut, transformasi tersebut dikaitkan dengan vektor? Maka di sini ada ini vektor di ruang R dimensi N. Dipetakan ke R dimensi M. Ya, transformasi R dimensi N dipetakan ke R dimensi M, ini memetakan. Nah, ini beberapa contoh formula dan fungsi. Artinya kalau fx berarti dimensinya hanya satu, hanya x saja. X, y berarti ya e kuadrat y xy. Kalau dimensi 3 xyz gitu ya. Dimensi n ya ini penerapan dari dimensi ruangnya ke contoh soal. Jadi contoh soal itu mengikuti dimensi ruangnya. Kalau dia 2 R pangkat 2 dimensi 2 berarti pasti ada unsur X, unsur Y. Kalau 3 ya X, Y, Z. Kalau N ya sampai N. Itu ya. Nah, ini sebuah contoh. Itu. Nah, ini R kuadrat artinya dimensi 2 menuju dimensi 3. Maka ini lihat hasilnya ada W1, W2, W3. Hasilnya ada 3 angka, 3 dimensi. Nah, penghitungannya karena berasal dari 2, maka dia X1 dan X2. Gitu. Itu dari sini jelas terlihat bedanya ya. Oke. Sama dan seterusnya juga seperti itu. Oke, notasi. Nah, saudara pelajari contoh, ini kita lihat transformasi dari R dimensi 2 ke R dimensi 3. Dari titik nih. Jadi kalau dari titik maka di sini ya X1, X2. Karena nih dimensi 2 menuju 3. Nanti hasilnya pasti ada 3 angka karena R3. Gitu. Contoh ini transformasi dari dimensi 2 ke dimensi 3. Dari titik ini maka dia, nah ini mengandung apa nih? Lihat di sini. Untuk W1 berarti dia nih X1 plus X2. W2 berarti yang di tengah ini 3X1 X2. Ya berarti 3 X1 X2 itu ya, koma yang W3-nya ini. Gitu. Nah, tinggal nanti titik, misalnya titik angka ini hasilnya ini min 1 ini dari mana? Dari ini.
Ini titiknya 1, min 2. Ditransformasikan dengan formula ini. Maka berarti kita lihat X1 tambah X2. Berarti dia 1 ditambah min 2. Berarti min 1. Terus yang min 6 ini asalnya dari mana? Berarti 3 kali X1. 1 kali min 2. Berarti min 6. Gitu ya. Terus X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. X1 berarti 1. 1 kuadrat 1 dikurangi min 2 kuadratkan. Berarti 4 ya. Berarti 1 dikurangi 4. Berarti min 3. Itu ya. Oke, clear ya. Nah, ini pemetaan 1 berarti fungsi. Kalau ini bukan. Nah, ini sudah di awal dulu. Oke, tinggal ini kalau dia fungsi maka dia bisa dibalik ya, korespondensi 1. Ini ke sana, ini pun bisa. Ingat kalau T yang biru ini berarti memetakan dari X menuju W. Maka inverse-nya kebalikan adalah, maka disimbolkan TA inverse. Itu kebalikan dari W menuju X. Oke, ini sifat-sifat linearitas. Tadi kalau penjumlahan berarti TU plus TV. Nih, itu ya. Terus tinggal dipraktekkan di soal seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Nah, oke, selesai. Ini mudah dan saya sudah, supaya kamu mahir, kamu bisa kerjakan ini. Tadi saya sebenarnya sudah membuat, saya bagi yang ini untuk ganjil, itu untuk naik genep, tapi RTM ada yang nanti kalian kerjakan RTM berdasarkan modul ini. Oke, sampai di sini silahkan ada yang bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya ya sudah. Ini saya jemput anak saya kehujanan. Oke, yuk. Sambil menunggu, ya, gimana? Bu, tadi apa catatan Ibu bisa di-share ya Bu, biar kita lebih mudah gitu nanti memahami. Apanya? Catatan rangkuman Ibu tadi Oh yang iya, bilang bisa betul. di-share. Oke, siap. Ya, Bu, makasih. Siap. Nanti saya share. Share-nya enaknya di mana? Ini aja ya. Di WA aja Bu, nggak apa-apa, WA grup. Oh, kalau WA semua ini? Atau di fast learning aja ya? Di fast learning aja ya? Baik Bu, nggak apa-apa. WA saya ada masalah, Mas. Nggak tahu tuh. Oke, aku bantu yuk. Kita absen dulu sambil menunggu pertanyaan dari kalian. Muhammad Latif ada? Kalau nggak segera jawab, saya anggap tidak ada. Ibrahim? Ada? Ibrahim hadir, Bu. Hadir Ibrahim. Oke, Hilal? Hilal hadir, Bu. Hadir. Kaisa? Keisha hadir, Bu. Oke, Bram? Hadir. Egi? Egi ini perasaan sering nggak ada deh, Egi ya? Siapa kenal Egi? Adani Akbar? Hadir, Bu. Dani. Hadir. Roni? Oh, nggak jawab, saya anggap nggak hadir dah. Nurul Aulia? Hadir, Ibu. Oke, Muhammad Rafi? Hadir, Ibu. Oke, Catur Agus? Hadir, Bu. Hadir. Oke, Miko? Hadir. Hadir. Lima ini sip malam. Dianggap hadir nggak ya? Dia udah izin. Enaknya dianggap hadir nggak? Anggap hadir Bu. Angkat aja, Bu. Oke, manut lah kalian baik-baik. Ilham? Tadi udah Ilham izin hadir, Bu. ya? Ilham Meta hadir, Bu. Oke. Kok nggak bisa diklik? Hikmal? Ada ya? Iqmal hadir, Bu. Laurentius? Ada? Ada nggak? Tadi perasaan baca aku. Ada, Ibu, ada. Oke, Amri? Amri Maulana, hello? Nggak jawab, dianggap nggak ada. Jadi yang tidak hadir adalah Latif Ahliansyah, Egi, Roni, dan Amri Maulana. Oke? Ibu Rudi udah diabsen ya Bu, tadi kayaknya belum dipanggil. Udah, Rudi Lamhot, karena apal kamu beberapa kali ngomong. Siap, baik Ibu, terima kasih.
Oh iya ya, ini nggak saya liatin kalian ya. Maaf. Saya udah checklist nggak saya share ke kalian. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak kita open kamera yuk. Oke, sudah? 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan dari kalian nggak? Cukup Ibu. Cukup ya. Ini kasihan anakku terjebak hujan nih. Aku juga jadi nggak tenang. Nah. Suruh bawa payung aja nggak mau. Aduh, itulah seorang ibu tuh. Oke, kalau cukup, terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga Allah selalu berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran pada kalian. Nanti hasil keputusan saya akan ketik kembali di WA Group. Oke ya, sambil tadi pun juga yang nge-share yang tadi ya. Demikian, terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Hati-hati Ibu. Ya, Ibu hati-hati Ibu. izin ya. Ibu hati-hati, Bu. Gak bisa.